Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi sedekah. Di materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah ada pengertian, dalil dan hukum, syarat, rukun, dan manfaatnya. Kita itu patut bersyukur bahwa Allah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita, termasuk harta kekayaan. Nah, tahukah kalian bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya hanya titipan, yaitu yang patut kita sadari adalah sebanyak apapun harta yang kita miliki hanya sebatas titipan dan bisa saja sewaktu-waktu diambil oleh sang pemiliknya. Nah, di Al-Quran mengajarkan bagi setiap muslim untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Pada materi hari ini kita akan membahas sedekah. Tahukah kalian juga bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu akan menjadi sahabat dari kita ketika kita kembali kepada Allah. Nah, suatu hari beliau menyembelih kambing dan menyuruh istrinya. Ada suatu kisah. Beliau menyembelih kambing dan menyuruh istrinya Aisyah untuk membagi-bagikan daging itu. Setelah beberapa saat, Rasul bertanya tentang daging tersebut. Istri beliau menjawab bahwa semuanya sudah dibagikan, kecuali sedikit yang ia sisakan untuk Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, yang telah dibagikan itulah yang sebenarnya milik kami. Sementara yang sisa sedikit itu bukan milik kami. Oleh karena itu, agar kalian mengetahui lebih jauh tentang sedekah ini, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Nah, kita akan membacakan tentang ketentuan sedekah. Nah, yang pertama itu adalah Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sedekah ini. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakotun, yang berarti artinya adalah memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah itu atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah. Hanya mengharapkan ridho Allah, tidak untuk ria, tidak untuk menampilkan kepada orang lain bahwa kalian sudah memberi seseorang. Nah, pemberian sedekah hendaknya itu dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin dilihat orang lain. Jangan sampai karena rasa ria atau pamrih, atau janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya. Kita harus memberi dengan secara ikhlas, tidak boleh memberi kata-kata yang dapat menyinggung yang kita beri. Karena hal tersebut dapat menghapus pahala dari sedekah itu. Jadi percuma saja kita bersedekah kalau kita memiliki niat yang ria, memiliki keinginan dilihat oleh orang lain karena telah memberi orang lain. Lalu bersedekah itu tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan saja, asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap seperti yang di awal tadi yang Ibu jelaskan, berharap hanya dari ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya ada hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah mu'akadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah itu bisa menjadi wajib. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Lalu ada pada Quran Surah Yusuf ayat 88 yang artinya dan bersedekahlah kepada kami sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Lalu ada pula dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, bila anak Adam meninggalkan dunia maka seluruh pahala amalnya putus, kecuali pahala 3 amalan.
Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Lalu, ada dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada syarat dan rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah yang pertama, orang yang memberi. Nah, syarat dan rukun yang pertama itu adalah orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk membelanjakan hartanya. Lalu yang kedua adalah, yang pasti adalah harus ada orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Lalu selanjutnya adalah akad. Akad itu adalah ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Lalu yang terakhir yang pasti harus ada adalah barang yang diberikan. Jadi tadi ada 4. Yang pertama itu adalah orang yang memberi. Lalu harus ada orang yang diberi, lalu ada akadnya, lalu ada bendanya. Bendanya terserah saja apa saja, tidak harus ada tuntutan jumlahnya, tidak harus ada rupanya, terserah apa saja boleh. Selanjutnya yaitu adalah manfaat sedekah. Nah, sedekah itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi. Namun, tahukah kalian, sedekah memiliki banyak manfaat lainnya. Nah, di sini akan Ibu sebutkan beberapa manfaat dari sedekah. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Jadi ada hubungan rasa kasih sayang setelah diberi sedekah. Lalu yang kedua adalah sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Jadi sedekah itu adalah sebagai pelindung dari yang memberi sedekah ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Lalu selanjutnya adalah sedekah itu bermanfaat sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nah, Nabi bersabda, artinya sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi, sedekah ini sebagai penyembuh dari penyakit seseorang dan sebagai obat bagi penyakit itu. Lalu ada sebagai penjaga harta dari kerusakan. Nah, untuk menghindari harta ini dari kerusakan dan agar harta yang dimiliki itu terjaga dan bermanfaat, maka sedekahkanlah harta kalian agar harta kalian selamat dari kerusakan. Lalu selanjutnya adalah memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Jadi sedekah itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi agar manfaatnya adalah memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Nah, setelah kita saling memberi sedekah, maka akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim semakin erat. Lalu selanjutnya adalah melunakkan hati yang keras. Nah, dalam sebuah riwayat itu disebutkan, lalu sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat su'ul khotimah, menghilangkan sifat berbangga diri dari kesombongan. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang artinya sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati buruk atau su'ul khotimah. Serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah ini. Jadi sedekah ini menghindari dari kesombongan diri. Lalu selanjutnya adalah menambah keberkahan harta benda. Jadi harta benda yang dimiliki itu menjadi berkah, tidak menjadi kerusakan bagi seseorang. Lalu membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Setelah kita memberi sedekah kepada orang lain yang memerlukan, yang membutuhkan, beban orang lain itu akan terangkat. Jadi kita meringankan dan membantu orang lain.
dan kita membantu ekonomi orang lain yang kita beri. Lalu sebagai naungan di hari kiamat. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang sedekah mengenai pengertian, dalil dan hukum, serta syarat, rukun, dan manfaat dari bersedekah. Nah, sedekah tadi banyak sekali hikmah yang dapat diambil. Selain bertujuan untuk mendapatkan berkah, sedekah juga mempunyai banyak hikmah. Allah telah menjanjikan pahala yang berlimpah bagi siapapun yang bersedekah, tidak terkecuali bagi kita yang telah atau sedang dan akan terus berupaya memberikan sedekah. Nah, niat saja sudah menjadi pahala. Dalam kehidupan di dunia, setiap manusia itu bertujuan untuk mendapatkan keberkahan, baik keberkahan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, dan hikmah-hikmah tadi ada menghapus dosa, menghilangkan sifat dari bahil. Bahil itu selain akal, manusia juga dibekali dengan nafsu. Akhirnya manusia selalu merasa tidak puas, menjadi bahil, menjadi orang yang bahil, menjadi orang yang tidak puas. Terus akan menjadi syukur atas nikmat Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah akan merasa cukup. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari dan bisa bermanfaat serta bisa bersedekah walaupun sedikit dan dengan bentuk apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.